wabarakatuh. Halo pemirsa, perkenalkan nama aku Kansa Indira Mediza. Kembali lagi kita ke podcast Assalam. Dan sekarang aku sedang bersama narasumber yang dimana beliau ini adalah penulis dan beliau sudah menulis 5 buku dalam kurun waktu 3 tahun. Wah, keren banget dong. Dan ini dia, kita sambut Leandra Shezan Bilge. Halo kalian. Halo Indira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh dong Kak, perkenalkan nama Kakak dulu, terus asalnya dari mana, alumni angkatan berapa, sama aktivitas Kakak saat ini tuh apa gitu. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leandra Shezan Bilge, lulus tahun 2023, angkatan 7. Oh iya, terus aktivitas Kakak, kesibukannya di pesantren baru nih apa? Aktivitas sekarang jadi salah satu bagian dari organisasi santri, yaitu Gerakan Pandu Hidayatullah, Ketua Departemen Perizinan. Oh, keren. Boleh Kak, aku mau nanya-nanya nih sama Kakak terkait throwback Kakak waktu itu sama kegiatan Kakak sekarang. Alasan Kakak waktu itu memilih sekolah di SMP itu apa Kak? Alasannya simple sih. Jadi tuh dulu tuh aku emang tipe anak yang suka ngerantau dari dulu. Jadi dulu tuh mikirnya emang pengen aja sekolah yang jauh-jauh. Oh, berarti suka jalan-jalan dong? Iya, suka. Ya. Terus waktu pas masuk ke SMP ini ada harapan nggak sih dari yang kalian pasti sendiri? harapannya kan emang udah punya niatan ya, Iya. buat mondok itu juga ada. Jadi sekalian emang pengen aja ngerantau plus mondok juga. Jadi alhamdulillah harapannya bisa jadi lebih baik sih, kayak mandiri dari segi kedisiplinan sih, kepribadian juga. Entah itu nyuci atau jemur segala macam. Karena dulu tuh aku beneran yang segak bisa itu. Tapi alhamdulillah semenjak kasus ini emang ya udah, karena kita terlatih ya, otodidak, jadinya ya udah alhamdulillah sih. Iya. Terus kenyataannya sesuai dengan harapan gitu Kak? Kenyataannya sesuai dong. Oh iya, keren dong. Sekarang bisa mandiri semenjak di pondok. Makin mandiri. Terus pengalaman yang berkesan buat Kakak di SMP ku tuh apa aja? Misalnya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh apa aja? Dari kelas 7 ya. Dari kelas 7 tuh kan dulu aku suka banget nyanyi ya. Jadi waktu kelas 7 itu pernah ada pemilihan nasyid buat apa ya, aku lupa. Apa itu, kalau nggak salah sih waktu buat program AGA. Award itu. Jadi itu dipilih anak-anak yang buat perform nyanyi. Itu alhamdulillah aku kepilih. Di situ aku seneng banget soalnya nyanyi itu juga menjadi salah satu hobiku. Itu kelas 7. Waktu kelas 8 alhamdulillah terpilih menjadi ketua divisi Ilam. Itu juga aku seneng banget karena saat itu aku masa-masanya lagi suka banget sama berorganisasi. Ya. Dan yang terakhir waktu kelas 9 ini kaget banget, kayak ngerti gak sih, kelas 9 kan udah akhir ya, kayak udah mikir mau lanjut SMA mana, tiba-tiba iseng-iseng nih ikut klub Mandarin, terus tiba-tiba dipilih jadi ketuanya. Itu itu sih. Iya, itu aku juga di situ ada loh Kak. Iya. Jadi anggotanya tapi kaget banget. Jadi kayak alhamdulillah setiap tahun pernah punya masa di setiap detik. Berarti kalau Mandarin kalian bisa dong bahasa Mandarin? Ya enggak juga sih. Boleh kayak halo gitu pakai bahasa Mandarin nggak? Ya, ni hao. Terus lanjut ya Kak. Ya, boleh. Bagaimana kesan waktu datang ke Mahat Assalam lagi nih? Kayak reuni atau ketemu Ustazah gitu pas sudah lulus? Ya, dejavu sih, karena gak semua pengalaman ataupun kenangan-kenangan yang pernah aku ukir di sini tuh bisa terulang kembali. Gitu. Jadi kayak emang rasanya tuh kangen banget gitu. Nah iya, pasti ada bedanya kan? Iya. Ada perbedaannya. Waktu itu kan belum ada Semaku. Terus kalau semisal ada Semaku, Kakak mau masuk Semaku apa enggak? Terus kenapa alasannya gitu? Nah, ini nih. Jadi tuh dulu emang waktu aku pengen lulus. Jadi tuh aku tuh lagi bingung-bingungnya milih sekolah lanjutan. Aku malah niatnya itu gak pengen mondok lagi. Entah ya, mungkin saat itu aku kurang, mungkin saat itu ibadahku kurang kali ya. Maksudnya kayak gimana ya?
Jadi di situ tuh aku milih kayak aku nggak pengen mondok lagi karena aku capek sama hafalan, sama kegiatan kayak buat apa sih gitu. Aku pengen kayak menjalani kehidupanku seperti biasa aja, jadi anak SMA gitu. Ya udahlah, aku pilih sekolah SMA IT biasa. Tapi qadarullah ternyata nggak cocok. Terus aku malah bilang kayak udahlah aku mau mondok lagi aja. Tapi ternyata plot twistnya itu tuh jawaban dari doa-doa ayah sama bundaku dan ustazah-ustazah juga. Jadi kayak mungkin emang takdirnya ya aku lebih baik lanjut mondok aja gitu. Jadi mungkin saat itu emang niatnya belum ada niat buat mondok lagi gitu. Walaupun emang ada udah SMA aku gitu. Berarti pengennya ke negeri, ke sekolah swasta terus udah ke sana Tapi nggak cocok. nggak cocok ya, karena pasti kaget banget ya. Iya, kaget banget. Jadi lanjut mondok aja. Terus sekarang kan katanya dengannya di Aromah ya, di Malang. Ada rasa kangen gak sih sama SMP gitu? Kangen dari segi mungkin kultur ataupun makanannya, karena kan Jawa Barat sama Jawa Timur ya. Iya, beda. Jadi beda gitu. Tapi sama-sama ya udah menjalani kehidupan sebagai santri, tapi pasti hawanya beda lah. Terus di sana dingin ya waktu? Iya, dingin banget. Apalagi pas kemarin mau pulang itu lagi dingin-dinginnya banget loh. Soalnya mungkin ya Desember juga gitu. Berarti kayak ya berasa di luar negeri. Iya, berasa dingin banget ya memang. Terus boleh Kak throwback-nya hafalan kakak waktu di SMP dong? Kalau capaian hafalan mungkin itu sedikit privasi ya buatku. Jadi mungkin bisa lain waktu. Bisa dikasih tipsnya nih buat ngafal? Oh, ngafal ya. Saya itu aku punya banyak tips karena kayak ada yang dapat dari, maksudnya banyak guru, banyak ustazah. Jadi kayak ada yang biasanya aku baca artinya dulu. Karena kalau baca arti kan itu kan kayak apa ya? Kan maksudnya jadi santri itu kan terbiasa sama bahasa Arab ya. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya aku baca artinya dulu, buat ngafal tuh kebayang, oh ini artinya tuh ini. Gitu. Bagian mana Ya gitu? bagian mana gitu. Kalau enggak, waktu itu juga ada yang pernah ngasih tips, ini Kak dibaca 10 kali dulu setiap contoh satu halaman. Itu emang manjur sih, lebih cepet hafal gitu. Alhamdulillah berarti ya. Iya, boleh Kak ekskulnya atau kegiatan Akso OSIS di sini tuh gimana waktu itu sama Kakak? Waktu itu kegiatan Akso OSIS pas kelas 8 itu kan kita lagi zamannya corona ya. Iya. Jadi waktu pelantikan juga tuh kita pada pakai masker. Jadi senyumnya tuh rada nggak kelihatan. Iya. Kegiatannya seru, capek, tapi menurutku belum yang kayak padat banget. Mungkin karena masih SMP ya. Jadi kayak di situ aku beneran enjoy karena itu kemauanku sih, kayak aku tuh dulu kayak mengharapkan banget. Akhirnya ya udah terpilih juga, alhamdulillah gitu. Berarti sebagai koor ilham nih pengennya Kakak banget gitu? Iya, pengennya banget. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah karena ya saat itu emang lagi pengen banget berorganisasi kan. Dan saat itu aku juga suka sama kayak dunia public speaking gitu juga. Jadi kayak ya Masya Allah ngeliat TV Silan tuh. Oke. Terus katanya nih Kak, Kakak tuh udah nulis dan terbit sebagai buku antologi. Judulnya boleh Kak di spill gitu? Antologi yang terbaru aja ya. Oh iya, boleh. Yang baru terbit itu judulnya itu Janji yang Bertaut. Aduh, tentang apa tuh Kak? Tentang mungkin orang-orang yang memiliki janji yang sama-sama terikat. Oh, berarti itu fiksi apa non fiksi? Tergantung sih, kan ini antologi ya. Jadi kayak kita juga konsepnya sama orang-orang juga kan bikinnya. Nah itu mungkin ya nggak tahu juga sih. Tapi kalau aku sendiri waktu itu buatnya fiksi. Oh oke. Diterbitkannya itu sama penerbit apa nih Kak? Gitu. Mungkin bisa teman-teman juga jadi termotivasi buat nulis gitu. Mungkin belum nyampe ISBN, tapi aku harapannya sih semoga ini jadi langkah awal buatku ke depannya biar bisa jadi penulis yang
nggak cuma ISBN tapi ya mancanegara lah kalau Iya. bisa. Keren. Jadi penerbitnya itu penerbit Kalana. Jadi emang penerbit ini tuh sering banget ngeluarin event-event buat para penulis-penulis pemula ataupun yang suka antologi ataupun solo tuh juga penerbit ini tuh masih ngeluarin. Oh iya. Terus mulai kapan kakak suka nulis dan apa sih yang ngedorong kakak buat menekuni dunia kepenulisan gitu? Awalnya itu emang dari kecil suka baca sih. Jadi kayak gak bisa gitu loh. Misalnya kita ke mall tuh nggak beli buku di Gramet. Soalnya nggak tahu, hobi aja. Udah terus kayak candu gitu loh. Iya. Emang hobi sih kayaknya. Wangi juga ya Gramet. Ya, iya makanya. Jadi kayak dari kecil sebenarnya. Ya. Kan kakak nerbitin buku, otomatis temen-temen tuh tahu dong. Nah tanggapan keluarga sama temen-temen tuh apa sih kak? Gimana gitu? Alhamdulillah tanggapannya ya bagus dan baik-baik aja karena maksudnya kan menciptakan sebuah buku itu kan karya ya, kita meninggalkan jejak seenggaknya, jejak yang belum bisa gitu loh, orang tuh bisa jadi kayak kita gitu. Dan insya Allah kedepannya di masa depan nanti pun itu bakal jadi rekaman jejak kita. Keren. Nah tantangan awalnya saat mulai nulis dan gimana caranya buat nyelesain tulisan itu gitu kak? Tantangan awalnya diksi, terus kaidah bahasa sih yang susah karena kayak ya itu menurutku itu sih yang susah sama ini pasti para penulis tuh udah sering banget ngalamin. Nah ini adalah writing block. Dari writing block nih dia nih yang kayak ngerti gak sih, misal lagi encer nih otak buat nulis, terus tiba-tiba blok kayak ini kira-kira endingnya bagus gimana ya, terus kayak mikir ya udah kayak gitu terus bahkan bisa 3 harian 4 harian tuh bisa kayak buat mikirin ending dari suatu cerita itu susah banget sih. Selain kaidah bahasa dan diksi-diksinya, jadi kayak alur tuh juga penting gitu loh, jadi kayak udah itu writing block sih susah. Susah ya berarti ya kalau misalnya mulai nulis, tapi pastinya kalau latihan bisa kan temen-temen juga kalau dari latihan satu sehari-hari. Kakak berarti suka nulis harian gak kak gitu kak? Gak sering juga sih, jadi kayak emang kadang-kadang aja kayak emang lagi sesuai mood sih. Terus kayak buat writing block itu kan bingung ya lanjutinnya gimana. Biasanya aku banyakin baca buku biar kayak masuklah ilmu, kalau enggak ya udah sholat karena emang manjur banget sih sholat biasanya. Ngerti nggak sih, bahkan saat sholat pun terpikirkan betul. Jadi kayak ya sholat sih. Terus kakak tuh pernah ikut pelatihan nulis atau workshop atau gabung di komunitas penulis gitu? Waktu kelas 7 tuh pernah ya ikut latihan penulisan yang di buku antologi pertama yang waktu corona itu ngikut emang, jadi kayak emang sama kakaknya dilatih ini namanya kayak begini. Terus waktu kelas 10 kemarin alhamdulillah ikut literasi club dari Arohmanya, nyediain komunitasnya, jadi semakin terlatih di sana. Iya. Berarti mulai kakak nekunin terus, maksudnya kayak lebih nekunin lagi tuh di sana ya? Iya, karena emang dikasih akses banget, jadi kayak kita tuh benernya kayak bahkan kita tuh di akhir klub itu kita jalan-jalan kayak ke tempat komunitas menulis gitu, jadi kayak emang ilmunya dapat banyak banget sih. Kan tadi katanya kakak suka baca, nah terus penulis favorit kakak siapa sih kak? Terus kenapa dia bisa menginspirasi kakak gitu? Jujur sebenarnya aku gak punya penulis yang aku idolakan, tapi aku mengidolakan semua penulis-penulis yang bisa berhasil menerbitkan karyanya di buku manapun. Karena setiap buku pasti punya pembacanya masing-masing. Nah, iya betul. Jadi nggak semua suka yang ininya kan. Nah, bagaimana menurut kalian? Gimana sih dampak peran penulis di dunia pendidikan? Apakah itu penting atau enggak gitu kak? Ya penting banget dong, karena penulis itu kan yang sebagai apa ya, dia ini yang orang yang bisa mengajak orang yang, apalagi di zaman sekarang ya, kan kebanyakan pada gadget tuh. Nah minim banget tuh literasinya, jadi penulis ini beneran penting karena mereka yang mengajak
ayo baca dari entah itu mereka memberikan sekedar teks 1, teks 2 biasanya kan di buku-buku, Iya. ataupun yang kayak cuma sekedar ngasih informasi di infografis Iya, itu kan walaupun kita cuma membaca ya, itu kan termasuk literasi. Kita kan nggak tahu nih, emang cuma mungkin ilmunya itu cuma sekedar dalam infografis, tapi kan kita kan nggak tahu kedepannya ilmu itu bisa aja kepake. Ya, jadi kayak peran penulis dalam dunia pendidikan itu sebagai sarana untuk kita lebih bisa menjadi berliterasi yang lebih luas. Penting banget berarti ya. Nah teman-teman, kalau misalnya mau jadi penulis kayak kalian bisa nih latihan ya. Lalu Kak, apakah Kakak mau ngelanjutin karir Kakak sebagai penulis nanti pas udah gede gitu? Insya Allah pengen, soalnya alhamdulillah itu cita-cita dari dulu kecil. Berarti dari kecil udah punya cita-cita menjadi penulis gitu Kak? Iya, cuma waktu itu belum kesampaian karena nggak ada wadah ataupun akses yang bisa untuk nerbitinnya gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang Iya, udah ya. bisa. Nah selain menulis, Kakak punya nggak sih ketertarikan di bidang lain gitu? Ada, ya itu tadi menyanyi. Selain nyanyi lagi ada lagi? Selain menyanyi, kayaknya gak ada deh. Udah sih kayaknya menyanyi dan membaca dan menulis. Semoga nanti udah gedenya bisa jadi penulis yang populer ya. Amin. Yang bukunya dipajang di toko buku terbesar se-Indonesia. Amin, amin. Nah, pesan Kakak buat teman-teman yang mau menekuni dunia kepenulisan tuh apa Kak? Pesannya buat teman-teman. Yang pasti kalau misalnya emang lagi kena writer block, itu tenang aja. Pasti bakal ada ujungnya kok. Ya banyak-banyakin aja baca. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa kayak masih ragu buat nerbitin bukunya, atau masih ragu sama ide yang kita punya, itu gak usah takut. Karena setiap buku itu pasti punya pembacanya masing-masing. Yang tadi udah dibilang sebelumnya ya. Jadi jangan pernah ragu karena ide itu pasti akan berguna di suatu hari. Jadi pasti punya masanya masing-masing. Oh iya. Nah, harapan kalian tentang pendidikan dan literasi di Indonesia biar berkembang dan biar bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045 nih gimana Kak? Harapannya mungkin di era gencarnya teknologi ini rada susah ya. Karena kita juga harus bergelut juga dengan teknologi yang udah sekarang mungkin udah jarang ya anak-anak suka sama buku gitu. Tapi harapannya semoga aja buku apapun bukunya, siapapun penulisnya, semoga apa yang terkandung di dalamnya bisa memiliki arti yang berharga, bermanfaat untuk umat dan bangsa kita ke depannya. Amin. Kebetulan nih Kak, ada adik di SMP. Nah, apa harapan kalian buat adik? Ada di sini ya ternyata lagi nonton juga. Harapannya nih Kak buat adiknya kalian? Harapannya yang pasti siapa sih kakak yang sosok kakak yang nggak mau adiknya sukses gitu. Semoga aja adikku ini bisa menjadi sosok pemimpin umat ataupun bangsa yang bisa membawa nama baik orang tuanya. Amin. Dan memperbaiki akhlak serta adab peradaban di dunia yang sudah semakin tua ini. Amin, semoga harapannya kalian itu kekabul ya. Ya, adanya kalian ada di sini loh, di balik kamera ya. Terus buat Mahat nih Kak, boleh dong harapannya Kakak buat Mahat. Siapa tahu bisa buat evaluasi dari kita juga gitu. Ya, semoga Mahat kedepannya semakin berkembang. Ini udah berkembang kok, udah keren banget ya. Dulu waktu di zamanku belum ada kayak gini. Soalnya podcastnya tuh dulu cuma ya udah kayak di depan kotak ilm aja gitu loh nongkrong. Ya jadi kayak di sini udah keren banget sih, udah berkembang banget. Semoga kedepannya semakin bisa melahirkan generasi-generasi Qurani dan pemimpin-pemimpin
yang Masya Allah ya untuk negara kita ini. Amin, amin. Semoga harapannya juga didengar sama Allah dan terkabulkan ya. Amin. Untuk Mahat ini. Ada proyek lain atau cita-cita lain yang mau dicapai, Kak? Proyek lain dan cita-cita lain. Pengen jadi guru Amin, kalau bisa. Amin. Al-Quran yang jadi delegasi ke Jepang. Aduh, Itu. semoga tercapai ya ke Jepang. Amin. Ya itu. Jepang kan katanya susah banget ya Kakak buat hidup di sana juga. Dengar-dengar nih Kakak nih udah ada top 15 Global SDGs di Agustus 2024, top 10 Global SDGs di 2024 juga. Terus menjadi delegasi program Sustainable Development Goals 3 negara. Oh, itu keren banget, Kak. Boleh dong, Kak, diceritain gimana waktu Kakak bisa lolos, terus gimana perjalanan dan selama kegiatan di sana, boleh, Kak? Ya, boleh. Jadi itu kan awalnya tuh aku niatnya tuh cuma buat healing aja sih. Healing. Iya, Niatnya healing. Niatnya healing. Terus habis itu pas ternyata itu kaget. Kita tuh disuruh buat kayak itu pembangunan keberlanjutan itu. Kayak mau ngambil kan ada 17 tema ya. Terus kita harus ngambil satu. Terus apa ide dari kita? Situ awalnya aku sebingung gitu. Saya kayak ini ngapain? Udah gitu tuh aku anak bahasa. Jadi kayak aku nggak ngerti ya kan tentang biologi, kimia, fisika yang begitu banget gitu loh. Jadi kayak apa ini? Jadi kayak ya udah. Terus akhirnya awalnya itu sempat udah ngambil satu judul, satu inovasi, tapi ternyata kayak kurang gitu karena jurnal yang harus dicari tuh banyak riset gitu ya. Iya, dikit. Jadi kayak nggak jelas gitu. Terus akhirnya disaranin sama sarannya Ustazah kayak coba anti pakai ini gitu. Terus kayak udah aku ambil yang dari Ustazah itu, terus aku kembangin, ngambil dari jurnal-jurnal orang-orang luar juga. Jadi kayak ya udah deh pakai ini aja gitu. Habis itu udah deh kayak kita suruh bikin PPT, terus kayak presentasinya juga harus pakai bahasa Inggris pas ke ininya. Nah awalnya itu tuh kan kita cuma kayak sekedar ngasih PPT, jadi belum kesaring lagi tuh dari banyaknya berapa ya orangnya lupa sih. Pokoknya nanti ambil 15. Alhamdulillah waktu itu masuk urutan ke berapa ya waktu 15 itu. Jadi kayak masih yang itu bawah banget sih, masih kayak mungkin kayak 13 kalau 14. Jadi emang urutanku tuh di bawah banget. Terus habis itu udah nih kita presentasi, terus ditanya-tanya juga kayak kenapa milih ini, kenapa gini. Terus ya udah jawab sebisanya. Kayak bayangin itu latihan presentasi itu beneran yang kayak itu kayak sekitar 5 menit 10 menit sebelum tampil. Kan itu kan tapi pakai bahasa Inggris. Iya. Wah. Nah, soalnya kan itu emang boleh lihat PPT kan. Tapi itu yang kayak soalnya kalau misalnya ditanya jawab apa, soalnya kan kayak ya Allah ini cuma ngambil dari jurnal dan ya udah. Terus alhamdulillahnya ya lancar walaupun rada belibet, sangat belibet saat proses itu. Tapi alhamdulillah tiba-tiba pas banget. Jadi kan waktu itu kan juga pasan sama pengumuman pelantikan OSISku ya di sekolah. Jadi di situ aku sedih tapi sekaligus senang juga karena tiba-tiba ini ya Lean kamu kepilih 10 besar jadi nanti gini itu senang sekaligus sedih juga tapi ya sudah ambil senangnya aja ya nggak bisa ikut di Malang tapi bisa ikut di 3 negara itu jadi Malaysia Malaysia Singapura Thailand ya gitu terus alhamdulillah kepilih jadi 10 besar itu emang mungkin pas banget sih di urutan 10 sakit banget alhamdulillah maksudnya tetap tapi ya kesanin juga lah ya gitu tapi akhirnya udah kita berangkat ke sana itu di tanggal berapa ya 17 bukan pokoknya Agustus belasan sih kayaknya itu udah deh kayak di sana emang hari-hari awal tuh nggak cuma healing ataupun presentasi tapi emang diselingi edukasi sih dari tour guide-nya juga. Terus kita ketemu banyak orang-orang keren kayak ada yang duta ini itu si anak-anak KIF-nya terus kayak ketemu teman-teman baru ya dari Malaysia kayak tour guide-nya tuh Masya Allah kayak sangat akrab banget tuh sama kita. Jadi kayak kita gampang gitu loh ngomong ke dianya. Itu top 10 sama 15 itu tuh dari beberapa negara apa dari Indonesia aja Kak? Dari Indonesia aja, cuma emang
programnya itu ada buat pesanannya gitu. Boleh Kak, quotes of the day-nya dong buat teman-teman semua nih yang lagi nonton ya. Quotes of the day-nya. Buat pesan aja gimana? Oh boleh. Pesan aja ya. Jadi buat kalian, siapapun kalian yang mungkin di tahun ini atau di tahun-tahun selanjutnya akan lulus dari pondok pesantren, tolong untuk tetap dijaga identitasnya sebagai santri, dijaga izahnya, dijaga auratnya semuanya, karena kita ini kan madrasah pertama ya untuk anak kita nanti. Jadi makanya kita itu harus menjadi wanita yang bisa membangun peradaban yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik gitu. Karena kita juga generasi akhir-akhir nih, karena pasti udah dunia tuh udah makin tua gitu loh. Jadi dijaga ya identitas, izah, adab dan akhlaknya. Jadi deep gitu sih. Ya, dijaga ya teman-teman, tuh ingat pesan kalian, dijaga izahnya, identitasnya sebagai santri, dan semoga bisa menjadi madrasah pertama khususnya buat perempuan, sekolah pertama yang baik nantinya buat anak kita ke depannya. Aduh. Ajakan buat mondok di SMP ku dong Kak. Ya, masih buka nih BPDB-nya. Ya, boleh. Ya, buat kalian yang mungkin pengen menekuni Al-Quran semakin dalam, ataupun selain Al-Quran juga akademik ataupun eskul, itu bisa banget nih buat daftar di As-Salam, karena semua dari segi akademik, dinia ataupun Al-Quran, dan sekarang ada hadis ya, ada ya, jadi itu sangat seimbang. Jadi mau gak kudet juga itu bisa sih masuk sini, jadi kayak Insya Allah. Oke Kak, terima kasih atas waktunya Kakak telah datang ke sini. Berarti ini udah libur dari kapan nih Kak? Baru libur dari lusa, kemarin lusa. Berarti dari Malang di rumah sehari ke sini dong. Iya, ke sini. Keren udah nyempatin waktunya buat ke sini. Masya Allah buat podcast kali ini. Ya, terima kasih penonton, teman-teman semua udah mau nonton podcast ini. Jangan lupa ya, tadi kata kalian jadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa, dan jangan lupa juga buat daftar di SMP atau SMA As-Salam. Sekian dari aku, mohon maaf bila aku dan kalian ada salah. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jargonnya dulu ya Kak. Assalam, cerdas, mandiri, berakhlak mulia.